Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bertemu kembali pada agenda mingguan yaitu kelas menulis. Semoga untuk kedepannya rekan-rekan, dulur-dulur bisa memahami apa yang akan pemateri sampaikan. Untuk pertemuan kali ini, materinya yaitu metode penulisan karya ilmiah. Sedikit mengingatkan ya, bagi dulur-dulur yang belum mengumpulkan tugas yang sudah disebarkan. Mungkin langsung saja kepada pemateri Ibu Fatia, waktu dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelatihan menulis HMJ SPI ya, Sejarah Peradaban Islam. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang ini yang hadir berarti baru berapa orang ya? Baru 12 orang ya, 10 orangan kali ya yang baru hadir. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir kembali di pertemuan kedua. Insya Allah kita belajar bagaimana Kemarin kita sudah tahu ya, apa itu karya tulis ilmiah, apa itu makalah, apa itu esai, kemudian dan apa itu artikel. Jadi teman-teman, ada yang semester 3 kah di sini? Ada semester 3 enggak ini? Atau semester 5? Ini semester berapa sih? Atau semester 1? Halo? Mungkin campur, Bu. Oh, campur. Cung, semester yang semester 1 ada siapa? Hadir, Yang semester Bu. 1? Hadir. Assalamualaikum. Siapa ini? Ryan semester berapa? Sambil saya kenalan deh, Ryan Nasser, Ryan Yasser semester berapa? Semester 1. Oh, Ryan Nasser semester 1. Oke. Edi Apriyadi Semester 3, Bu. Oh, semester 3. Oke, berarti macam-macam ya. Oke, kalau saya absen akan lama dengan absen. Jadi kemarin ya teman-teman kita sudah tahu karya tulis apa, karya tulis ilmiah itu seperti apa. Makalah itu adalah mini dari karya tulis. Saya bahas lagi, makalah itu adalah mini dari karya tulis ilmiah. Itu disebut makalah. Kemudian esai karangan prosa, ada sudut pandang penulis ya dalam esai. Kemudian artikel itu mini esai. Jadi kalau disuruh bikin artikel berarti mini esai, bentuknya seperti esai. Kalau karya tulis dan makalah berarti berarti
mini makalah, mini karya tulis. Nah, kalau misalnya kita mau submit ke jurnal, itu bentuknya apa? Bentuknya karya tulis. Ya, karya tulis ilmiah. Gitu. Jadi, apa yang sudah baca teman-teman hari ini? Your internet connection in unstable. Putus-putus nggak suara saya? Enggak, Bu, jelas ya. Enggak. Tidak Bu, jelas. Oke. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Jelas, siap. Nah, kemarin kita sudah tahu ya kerangka penulisannya. Terima kasih sudah 4 orang yang mengirimkan tulisan kepada panitia. Terima kasih Edi, terima kasih Ryan, Reva, dan Fahira. Saya apresiasi kepada 4 orang teman-teman ini yang sudah memberikan pendahuluannya. Kemarin saya minta silakan bikin topik, judul, kemudian pendahuluan ya, gitu. Edi hadir ya? Saya akan bahas satu-satu supaya teman-teman tahu bukan ingin melihat ini salah, ini benar. Tapi kita belajar bersama-sama ya. Ini tulisannya Edi. Saya senang sekali karena Edi sudah sudah memberikan topik dari yang besar itu pahlawan. Edi memberi judul memberi topik tentang Soekarno, ya. Terima kasih Edi. Oke. Soekarno-nya dikerucutkan lagi menjadi judul. Ada yang kemarin saya bilang biasanya ada 3 variabel di judul itu. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada proklamator, dan yang ketiga adalah pahlawan bangsa. Nah, jadi sebetulnya dari judul kita udah tahu Edi itu mau ngejelasin apa? Ngejelasin Soekarno, proklamator, dan pahlawan bangsa. Judul itu adalah hal yang pertama kali dilihat oleh oleh pembaca, sehingga memang harus memiliki daya tarik. Nah, Soekarno, sang proklamator dan pahlawan bangsa. Saya akan bandingkan saya akan buka lagi yang Ahmad Yani ya. Ini Ryan, terima kasih ya Ryan ya. Bagus banget tulisannya. Oke, saya share lagi ya. Wait, saya share. Oke. Oh, belum. Oke. Sudah terlihat lagi? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Meeting control, or is this it? Oke. Oke, yang pertama terima kasih Edi tadi membahas Soekarno, sudah bagus ya topiknya. Berarti yang akan dibahas dari Soekarno itu adalah dia sebagai proklamator dan dia sebagai pahlawan bangsa. Permasalahannya, apakah proklamator dan pahlawan bangsa itu adalah satu bahasan yang sama atau berbeda? Itu yang pasti akan dipertanyakan. Oh, pahlawan bangsanya, Soekarno itu menjadi pahlawan bangsa sebagai proklamator. Begitu. Jadi antara proklamator dan pahlawan bangsa ini adalah satu kesatuan. Seharusnya kalau mau pakai pahlawan bangsa, kalau mau pakai proklamator adalah proklamator. Tapi saya sarankan kata sifat yang lebih menarik. Kenapa Pak Soekarno ini dilihat proklamator itu kan ada 2 ya? Ada Soekarno dan ada Bung Hatta. Nah, Soekarno ini proklamatornya apa nih?
yang menjadikan Soekarno spesial? Apakah proklamatornya adalah proklamator sekaligus pimpinan negara misalnya gitu. Berarti yang akan kita jawab adalah proklamator, tetapi yang khas dari Soekarno dia adalah pimpinan bangsa. Ya, kayak gitu Edi ya. Untuk cara menulis, membuat judul atau mencari topik. Topiknya udah bagus, tinggal proklamator dan pahlawan bangsa ini adalah satu kesatuan yang sama. Jadi teman-teman jangan memasukkan judul atau topik yang satu variabel yang sama. Ya dia pahlawan bangsa ya pasti proklamator gitu. Nah, Ahmad Yani, ini Ryan Nasser. Terima kasih ya, bagus sekali tulisannya. Saya sudah baca tadi. Aduh, ini apa? Saya sudah baca tulisannya Nasser. Nanti kita akan sedikit merevisi sedikit, tapi nggak jadi masalah. Saya rasa sih teman-teman belajar. Saya juga dulu belajar menulis banyak sekali yang dikoreksi, betul-betul dikoreksi. Nah, jangan menggunakan koma seperti ini di dalam judul. Kalau mau seperti Edi menggunakan titik 2. Kalau koma berarti artinya Ahmad Yani pengorbanan besar sang jenderal anti korupsi. Artinya dua variabel ini satu hal. Kalau menggunakan titik 2 kayak gini, sang proklamator dan pahlawan bangsa ini adalah Soekarno. Gitu. Mungkin siapa? Ryan ininya apa ya? Ryan niatnya mungkin seperti ini. Siapa Ahmad Yani? Nah, yang akan dijelaskan itu adalah pengorbanan besar sang jenderal anti komunis. Oke, ini ada variabelnya Yani pengorbanan besar, kemudian jenderal anti komunis. Apa itu anti komunis, apa itu jenderal, itu nanti bisa dibahas di ini bagus ya, tinggal penggunaan koma. Kalau mau koma, usahakan sesuatu yang sama. Misalnya dokter, koma, perawat, koma, bidan, ahli medis. Karena 3 hal itu adalah satu hal yang sama kan? Mereka tenaga medis. Oke, sedap. Nah, jadi kalau misalnya mau koma di sini harusnya samanya dengan Ahmad Yani. Ahmad Yani, terus nah, maaf. Ini mah kesalahan saya. Mohon maaf ya. Wait, videonya masih nampak kan ya? Oke, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya udah share belum? Oke. Nah, yang ketiga, peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Nah, ini kan ada kata peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Untuk topik, ini menarik.
ada peran Bung Tomo di sini ya, ada peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Tapi untuk judul ini tidak menarik. Kenapa? Nah, Reva harus membuat ciri khas apa yang akan dijelaskan dalam perannya Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Dibuatlah sebagai judul. Misal, peran Bung Tomo-nya adalah semangat juang, mengobarkan semangat juang dalam pertempuran Surabaya. Gitu. Jadi sebuah karya tulis lebih baik sesuatu yang kecil. Kalau teman-teman berbicara tentang peran, ini akan panjang sekali. Gitu. Kalau mau berbicara peran, ini mah bagusnya di skripsi atau di tesis, nanti disertasi akan banyak. Nah, untuk sekelas artikel dan sekelas karya tulis, pilihlah satu peran Bung Tomo yang akan teman-teman munculkan. Baik. Dipersempit lagi ya, Bu, berarti? Kenapa? Dipersempit lagi. Iya, betul. Reva dipersempit lagi ya. Coba cari apa peran Bung Tomo yang memang ingin ditunjukkan. Siap. Gitu. Itu akan lebih menarik. Ketika ngobrolin peran, ini masih topik sangat besar. Bahkan ini tema besar. Iya, betul. Karena kan tadi temanya di pahlawan ya. Nah, kira-kira misalnya Reva mau peran apa nih yang dimunculkan? Gitu. Karena kalau teman-teman bikin karya tulis, berbicara tentang peran Bung Tomo, ini udah banyak menulis tentang peran Bung Tomo, di berbagai buku juga banyak peran Bung Tomo. Tapi ketika kita menulis yang spesifik, itulah kelebihan kita. Gitu. Kayak misalnya tadi yang Soekarno, oke, proklamator, ya udah apa nih yang lebih spesifik dari proklamatornya? Karena proklamator ada 2. Gitu. Ahmad Yani, pengorbanan besar. Oke, ada kata besar, ya nanti bisa ditulis. Kayak gitu. Ya. Itu ya Reva ya. Kemudian ini Fahira. Terima kasih ya Fahira. Kartini sang pejuang emansipasi. Ini bagus judulnya. Bagus judulnya tapi memang kurang spesifik. Lihat teman-teman boleh melihat karya tulis yang ada di artikel yang sudah terakreditasi. Judulnya, misalnya kita lihat yang di jurnal MSI. Teman-teman pernah masuk ke jurnal sejarah? Ini jurnalnya Nah, lihat. Bisa dilihat ya. Misalnya, berlayar di tengah badai, cuaca di Selat Malaka dalam catatan meteorologi dan sastra. Yang dilihat itu hanya cuacanya aja yang ada di Selat Malaka. Nggak ngomongin catatan meteorologi yang banyak gitu. Jadi kalau artikel-artikel ini biasanya ngomongin yang betul-betul spesifik. Misal, rationalization of health in Java, misalnya. Mau ngomongin apa? A historical portrait in Dukun Bayi di Jawa, misalnya gitu. Jadi betul-betul punya spesifikasi, narasi dari sang rival, serangan Aceh. Yang dibicarakan hanya serangan Acehnya aja. Mungkin perang Aceh itu kan panjang banget, berapa puluh dekade. Kalau itu nggak akan cukup. Nah, maka angkatlah apa yang menarik. Oh, yang menarik ini adalah serangan di Aceh. Kita lihatlah itu adalah narasi. Nah, ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang dari khusus ke umum, bikin judul itu, tips membuat judul itu adalah ada yang dari khusus ke umum, ada yang dari umum ke khusus. Misal, yang ini judulnya yang dari Eka Ningtyas ini
Ini dari umum ke khusus. Apa yang umumnya? Rationalization of health in Java. Sama seperti Soekarno. Soekarno, ini umum. Kemudian sang proklamator dan pahlawan bangsa itu khusus. Atau ada juga yang sebaliknya. Ada yang khusus dulu baru umum. Seperti yang ini. Narasi dari sang rival. Ini khusus, yang kita akan jelaskan adalah yang nanti Mas Daya ini, Mas Daya ya Allah. Oke, yang Mas Daya ini akan ceritakan ini adalah narasi dari sang rival. Kemudian diumumkan narasi dari sang rival itu bercerita tentang serangan Aceh. Ya, jadi itu tipsnya. Nanti juga tips untuk membuat pendahuluan juga umum ke khusus, khusus ke umum. Teman-teman belajar bahasa Indonesia kan ya? Ada kalimat yang topik yang Allahu Akbar. Apa namanya yang umum ke khusus? Yang deduktif dan induktif, ya betul. Ada yang induktif dan ada yang deduktif. Itu kan di paragraf. Nah, di satu judul juga teman-teman juga boleh induktif, boleh deduktif, boleh umum kemudian khusus, boleh khusus ke umum. Tapi memang harus ada yang khususnya. Jadi kalau misalnya ini Fahira Kartini sang pejuang emansipasi, ini masih umum sekali. Apa yang mau Fahira lihat dari pejuang emansipasi ini? Gitu. Atau misalnya Kartininya umum, pejuang emansipasinya khusus, boleh. Pejuang emansipasi ini udah banyak sekali orang menulis tentang Kartini sebagai pejuang emansipasi. Maka kamu harus membuat satu pandangan lain tentang Kartini si pejuang emansipasi. Itu. Jadi kalau topik yang kamu bahas itu memang sudah lumrah, kayak Kartini, kemudian Bung Tomo, itu kan banyak. Kamu harus punya sudut pandang yang lain. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana melihat sudut pandang yang lain dari bahasa, dari satu tulisan. Saya dulu belajar menulis dengan cara dikasih satu artikelnya diberi satu artikel, kemudian artikel itu harus dijadikan tulisan baru, tapi ngerujuk dari artikel itu. Nah, nanti kita coba ya, nanti kita coba. Oke, untuk judul ada yang mau ditanyakan dulu? Reva, Edi. Nanti kalau ada sertifikat dan ada nilainya, 4 orang ini nilainya ini ya. Mohon dicatat panitia. Ya, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ke pendahuluan. Saya buka dulu. Nah, ini ya. Yang saya mau lihat adalah kebanyakan orang menulis pendahuluan itu seperti teman-teman. Kesalahan terbesar dalam pendahuluan adalah menuliskan isi ke dalam pendahuluan. Padahal Bung Tomo dilahirkan dengan nama Sutomo di Kampung Blauran ini tuh isi, bukan pendahuluan. Kalau kamu menulis ini di pendahuluan, lantas mau nulis apa di isi? Atau misalnya ini kesalahan yang mendasar seperti ini ya, Ryan. Nanti dicoba lagi menuliskan di pendahuluan. Ryan sudah menulis bahwa Ahmad Yani lahir di Purworejo masa kecil lalala ye. Yang saya ini ya. Kemudian karena di sini ada hasil dan pembahasan, menuliskan kembali
lahir di Purworejo. Pendidikannya disebutkan lagi, padahal di atas sudah disebutkan. Ini ada peta, mengikuti peta, di bawah naungan peta, di pendahuluan pun juga ada. Mana tadi saya baca? Nih. Kemudian ia bergabung di peta. Jadi apa kesalahannya? Pendahuluan itu bukan menjelaskan isi. Pendahuluan itu menjelaskan masalah. Kalau ini yang teman-teman tulis itu sudah isinya. Kayak ini, Soekarno atau yang diakrab dengan sebutan Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia, sang proklamator. Lantas nanti kamu mau nulis apa di isi? Pasti saya yakin Edi akan menulis ulang ini. Soalnya ini. Beliau adalah wanita yang sangat keras menolak poligami. Nanti Fahira mau nulis apa lagi diisi? Karena isinya udah ada di sini. Saya yakin Fahira mau ngejelasin Kartini menolak poligami. Oh, ada Fahira. Fahira. Ya, saya bukan mau, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini bukan mau apa? Wah, Fahira tulisannya gimana-gimana. Bukan ya, tapi kita sama-sama belajar dari ini. Karena saya tahu kebanyakan teman-teman menulisnya semuanya sama. Di pendahuluan menulis apa yang harus ditulis diisi. Lantas tipsnya apa? Nih, tips menulis pendahuluan. Menulis dari variabel, menulis dari variabel yang ada, dari topik yang umum ke topik yang khusus. Jadi, jika teman-teman mau menulis tentang Kartini sebagai pejuang emansipasi, Fahira yang perlu ditulis itu adalah emansipasinya. Apa itu emansipasi? Emansipasi di Indonesia itu seperti apa? Nggak perlu dulu menulis tentang siapa R.A. Kartini. Emansipasi dari masa ke masa itu seperti apa? Emansipasi yang berlaku di sini tuh seperti apa? Barulah saya tertarik. Nah, kemudian ada R.A. Kartini, pelopor feminis. Kesempatan kali ini saya akan menulis tentang R.A. Kartini. Nah, nih, di sini ya. Jadi pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai macam-macam golongan feminis seperti apa yang beliau suarakan dan benarkah feminis yang beliau suarakan bertentangan dengan syariat Islam. Kalau Fahira mau menulis tentang ini, buatlah judul Kartini, pejuang emansipasi bertentangan dengan syariat Islam. Pejuang emansipasi dan syariat Islam. Begitu. Ya. Jadi, teman-teman menuliskan yang umum. Kalau di sini Kartini sang pejuang emansipasi, berarti topik umumnya adalah variabel yang umumnya adalah emansipasi. Cukup di pendahuluan menjelaskan tentang emansipasi, udah. Di akhir baru satu paragraf tulislah seperti ini. Sama halnya dengan ini, peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya. Kira-kira yang perlu ditulis di pendahuluan tentang apanya? Ada yang mau jawab? Halo? Tentang pertempuran Surabaya. Ya, siapa yang jawab? Ahmad Ridho Fauzi, Bu.
Oke, Ahmad Ridho. Betul ya, yang harus ditulis dalam pendahuluan itu adalah pertempuran Surabaya. Kamu jelasin, pertempuran Surabaya itu kayak apa? Gitu. Di bab isi, kamu jangan lagi nulis tentang pertempuran Surabaya. Malah yang banyaknya, nah, apa namanya, yang kadang saya suka lucu gitu dari teman-teman menulis artikel itu, yang variabel pentingnya itu adalah Perang Bung Tomo. Tapi dari 10 lembar yang teman-teman tulis, teman-teman hanya menceritakan pertempuran Surabaya-nya doang. 6 halaman menjelaskan tentang pertempuran Surabaya, 1 halaman menjelaskan tentang peran Bung Tomo. Ya itu salah, gitu loh. Harusnya pertempuran Surabaya cukup teman-teman masukkan di pendahuluan. Kok saya jadi ngomong pakai bahasa Jawa gini ya? Pertempuran Surabaya itu cukup dijelaskan. Sama halnya dengan yang Kartini ini. Emansipasi itu cukup dijawab di pendahuluan. Nggak perlu isinya kamu bahas lagi feminisme itu apa, ini itu apa. Dulu pernah ada nih teman-teman yang menulis tentang sejarah kodok. Entahlah, oh bukan sejarah kodok, sejarah penangkaran kodok. Jadi peternak kodok. Yang ditulis di bab 2 itu adalah macam-macam kodok. Karena merasa itu harus ditulis, ya ngapain gitu kan, yang kita mau jelasin juga kan tentang peternakannya gitu. Bukan tentang macam-macam kodoknya. Jadi pertempuran Surabaya ini harus ditulis di pendahuluan. Bung Tomo lahir di mana itu isi. So, kalau misalnya Bung Tomo lahir di mana, terus nanti isinya mau ngejelasin apa? Jadi jangan sampai dari 10 lembar menjelaskan tentang peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya, 2 halaman pendahuluan, 5 halaman ngejelasin pertempuran Surabaya, ngejelasin tentang peran Bung Tomonya cuma 1 halaman. Nah, harusnya kebalik. Ngobrolin tentang peran Bung Tomonya itu yang banyaknya, gitu. Allahu Akbar, sakit gitu. Coba kalau misalnya ini. Ini the free meeting will end. Oke. Masih ada ya. Nah, kalau misalnya yang ini. Kira-kira Ahmad Yani, pengorbanan besar sang jenderal anti komunis. Apa yang harus dijelaskan di pendahuluan? Halo, halo. Pengorbanan sang jenderal anti komunis. No, atau itu mah isinya. Komunisnya dulu. Nah, jelaskan tentang komunisnya dulu. Atau jelaskan tentang peristiwa Ahmad Yani akan melakukan pengorbanan. Peristiwa 30 September. Atau ngejelasin tentang komunisnya dulu. Gitu. Kenapa sih disebut anti komunis? Berarti kan harus tahu dulu komunis itu apa. Nah, diceritakanlah di pendahuluan bahwa masa itu komunis sudah jadi partai pemenang pemilu. Kemudian komunis sudah merata di seluruh Indonesia. Namun ada satu peristiwa 30 September yang bla 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 bla. Salah satunya menjelaskan tentang ada tokoh Ahmad Yani. Nah, saya tertarik Ahmad Yani ini tuh apa namanya tuh? Beliau akhirnya Ahmad Yani itu bentar, pada hari yang sama astagfirullahaladzim. Yang meninggal itu Ahmad Yani ya? Iya, Bu. Kalau yang anaknya meninggal itu siapa? Selamat Ahmad Yani mah ketembak doang. Oke, ketembak aja ya. Yang meninggal teh berarti Panjaitan.
Panjaitan. Ada satu jenderal lagi. Apa ya? Bentar. Lain. Wait. Ahmad Yani kan selamat nih. Nah, berarti yang menarik dari Ahmad Yani ini adalah dari peristiwa itu ada satu orang yang apa namanya teh? Yang selamat, dia adalah Ahmad Yani. Nah, barulah di tulisan ini saya akan menjelaskan tentang Ahmad Yani. Begitu teman-teman. Itu. Kalau misalnya di sini menulis tentang Jenderal Ahmad Yani itu adalah lalala ye beliau paling menyolok dan lain sebagainya. Kemudian isinya mau nulis apa? Itu. Ini harusnya ada diisi. Nih. Jadi kita jelasin dulu tentang komunis. Peristiwa itu teh kayak apa? Itu dari umum ke khusus. Kalau saya lebih menyukai dari umum ke khusus. Karena yang akan kita tulis adalah sesuatu yang khusus kan. Gitu. Ngapain kalau kita nulisin lagi tentang peristiwa November gitu. Gitu. Oke, satu lagi. Nah, kira-kira kalau judulnya Soekarno Sang Proklamator dan Pahlawan Bangsa, apa yang ditulis di pendahuluan? Proklamator atau pahlawan bangsanya dulu. Boleh. Tapi kalau pahlawan bangsa udah ke Soekarno. Iya itu ini derivatifnya sama proklamator kan pahlawan bangsa juga. Iya, memang tadi kan harus dipilih ya, salah satu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya judulnya Soekarno Sang Proklamator, kira-kira yang harus ditulis dalam pendahuluan apa? Proklamatornya dulu. Yang Bukan proklamator. kalau proklamatornya dulu ngejelasin Soekarno, udah ngejelasin isinya. Oh, berarti tadi gimana sih? Judulnya Soekarno Sang Proklamator. Kalau tadi Ahmad Yani pengorbanan besar jenderal anti komunis, yang dijelasin apanya dulu? Komunis dan gerakan 30 September. Berarti kalau mau ngobrolin Soekarno, Sang Proklamator yang perlu dibahas apanya dulu? Kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaannya dulu. Itulah yang ditulis dalam pendahuluan. Itu. Jadi cara pikirnya harus umum. Setelah kita bikin topik, itu kan udah khusus nih, Mbak. Baru kita di pendahuluan, kita luasin lagi pikirannya. Jadi buatlah dari umum, kemudian akhirnya di khusus. Gitu ya teman-teman ya. Udah bisa tuh, udah empat tulisan. Ya. Jadi kalau nulis pendahuluan, jangan sampai di pendahuluan itu isi. Kalau teman-teman di pendahuluan itu sudah isi, orang lain nggak tertarik lagi membaca tulisan teman-teman. Nah, misalnya ya. Berburu ini. Oh, ini mah yang ini ya. Bolehlah berburu kisah. Berlayar di tengah badai misalnya, ini punyanya Kang Endi ya. MS. Judulnya adalah, bolehlah kita start. Oke, harusnya kita bukanya dari jurnal Historia Madaniyah ya. Nah, lihat. Berlayar di tengah badai, cuaca Selat Malaka dalam catatan meteorologi. Kira-kira pendahuluannya ngobrolin apa? Berlayar nggak kelihatan sana. Masih loading. Belum muncul. Gimana?
Belum muncul, Belum. Bu. Tulisannya belum muncul. Ngejelasin apa? Karena ini dari khusus ke umum ya. Dari umum. Ya, dari khusus ke umum. Maaf Bu, papernya belum muncul ada. ininya? Ya, belum muncul artikelnya, Bu. Papernya belum muncul? Ya Bu. Ya, Bu, belum Yang muncul. muncul apa dong? Gelap Bu, gelap. Server yang tidak diharapkan. Muncul nggak? Belum. Ada nggak? Belum. Belum ada. Belum, Bu. Kalau ini ada. Abu-abu. Hah? Abu-abu. Udah. Ada Bu. Kalau Ahmad Apa Yani ada, Bu. isinya? Ahmad Yani ya? Ya. Ya. Kalau Ahmad Yani ada. Kalau yang ini? Sama Ahmad Ridho juga ada Bu. Akmal. Belum kelihatan. Kalau ini ada nggak? Belum kelihatan. Oke, wait. Again. Oke, sharing. Oke, ada? Berlayar di tengah badai? Udah ada. Ada Bu, ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya pendahuluan, Belayar di tengah badai. Cuaca di selatan. nah, berarti yang dijelasinnya adalah saat itu hujan deras serta angin berombak di Selat Malaka. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana, hanya gitu aja. Jadi tidak menuliskan tentang Selat Malaka itu apa, bahkan menulis tentang Selat Malaka itu sudah diisi. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan menuliskan Selat Malaka ini di pendahuluan, ngejelasin Selat Malaka adalah ini Selat Malaka kayak, nah itu apa namanya, Ahmad Ridho ada. Ahmad Ridho. Hadir. Mantap. Ahmad Ridho.
Assalamualaikum. Ini teh penulisannya bebas bentuknya, esai atau yang lain juga ya? Boleh menjadikan saya host lagi? Udah, Bu. Udah? Oke, thank you. Oke, gitu ya teman-teman, saya percepat aja ya. Itu tipsnya ya. Jadi untuk menulis pendahuluan yang baik adalah tulislah dari variabel yang umum kemudian ke topik khusus, itu adalah judul sempitnya yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini tidak menuliskan variabel kecil dalam pendahuluan. Misalnya tadi ngebahas tentang Soekarno. Mana yang diceritainnya atau ngejelasin tentang peran Bung Tomo, dijelasinnya di pendahuluan adalah Bung Tomo-nya. Gitu. Nah, ini biarkan tulisan ini ada diisi. Ya. Kayak gitu. Teman-teman, itu untuk di pendahuluan dengan cara tulislah dari variabel yang umum kemudian yang khusus. Kayak gitu ya. Itu tips aja sih, tips dari saya. Kayak gitu. Nah, kemudian metode penelitian yang harus teman-teman tulis itu adalah subjeknya. Kalau di sejarah sih biasanya yang ditulis spasialnya apa, temporalnya apa, sumbernya apa. Yaitu sumbernya kamu dapat dari mana. Biasanya sih itu. Misalnya ini pakai tulisan saya. Oke. Saya tidak bilang bahwa tulisan saya bagus ya. Ini mah hanya contoh aja. Nah, dalam metode penelitian yang kamu perlu adalah penulisan sumber ada di mana, kemudian sumbernya apa.
Misalnya, ininya terlihat ya? Nah, sumbernya apa, kemudian langkahnya kayak apa. Saya terlihat ya, di penulisan saya yang ini perilaku sehat masyarakat Priangan yang saya gunakan adalah, mana metode penelitiannya? Adalah koran kaum muda misalnya. Maaf Bu, nggak keluar di saya nggak keluar tulisan ininya ya. Ibu. Oke, wait. Ya, artikelnya nggak keluar, Bu. Artikelnya nggak keluar. Oke, keluar? Keluar, Bu. Terlihat? Yes. Terlihat, Bu, terlihat. Ya. Alhamdulillah. Oke, nah yang saya gunakan adalah sumber sejaman. Terlihat? Lihat, mantap. Terlihat, Bu. Mantap. Alhamdulillah. Ya, kayak gitu ya. Itu. Kemudian verifikasi. Saya menuliskan pendahuluan hanya 1 atau 2 paragraf. Biasanya 2 atau 4 paragraf untuk pendahuluan itu sudah cukup untuk artikel. Misalnya kalau yang di sini tadi, maaf ya, saya stop dulu ya. Bisa nggak ya? Bisa new share. Oke. Share. Nah, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ini. Hanya 1 atau 2 halaman. Untuk menulis pendahuluan itu tidak sampai 3 atau 4 halaman, itu terlalu banyak. 1 dan sampai 2 halaman pun itu sudah cukup. Gitu ya. Untuk menulis pendahuluan. Kalau diparagrafin berapa itu, Bu? Diparagrafkan? Kalau di sini Ya, ada hampir 10 sih, tapi paragrafnya kecil-kecil. Sedikit-sedikit gitu, nggak paragraf panjang. Rata-rata sih 1 sampai 2 halaman sih. Nggak sampai banyak banget. Kadang kan kita kalau misalnya mau nulis pendahuluan, cenah ya supaya kelihatan bacanya banyak. Malah salah. Bagaimana kita menulis bacaan kita yang banyak, kita bisa membuat satu formulasi hanya 1 sampai 2 halaman. Itu yang bagus. Itu yang baik. Ya, kayak gitu teman-teman. Tadi teh naon metode penelitian ya. Oke, ini metode penelitian. Nah, kemudian kita mulai ke hasil dan pembahasan ya, teman-teman. Cara penulisannya harus bersistem, yaitu mulai dari penyajian hasil utama, kemudian diikuti dengan data pendukung atau sebaliknya. Rata-rata, kalau di sejarah itu biasanya seperti misalnya kita, karena penelitian sejarah biasanya ada kronologis. Kronologis itu berdasarkan dengan waktu. Jadi cara penulisannya bersistem dari mulai kronologis yang awal, baru pendukungnya gitu. Baru intinya apa. Kayak gitu ya. Misalnya tadi ya saya mana yang nggak apa-apa ya, saya ganti-ganti ini ya, ganti-ganti apa namanya? Oke, misalnya Kartini sebagai pejuang emansipasi. Nah, berarti di pembahasan kita harus mulai dari data pendukung. Biasanya ya, jadi dari kronologis. Apa dulu yang dijelaskan? Dijelaskan itu ngejelasin tentang kehidupan Kartini dulu. Setelah kehidupan Kartini, baru ngejelasin pendidikan Kartini. Karena nggak mungkin kan, dia berpendidikan baru lahir, kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi biasanya cara pandang sejarawan mah kronologis, biasanya tuh kronologis. Jadi mau ngomongin tentang Kartini,
sebagai pemikiran pasti ngobrolin dulu tentang kehidupan dan pendidikannya sebagai latar belakang. Gitu. Baru ngejelasin tentang perjuangan Kartini dalam membela emansipasi. Itu kan topik utamanya kan di situ. Kayak gitu. Itu di pembahasan. Ya. Misalnya atau coba teman-teman yang buat kira-kira dari peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya, apa yang ditulis di awal sebagai hasil pembahasan? Kronologis 10 Kan eta mah di September. pendahuluan. Sebelum 10 September. Oh iya, hasil berarti tadi teh. Kan nulisin kronologi pertempuran Surabaya nama di pendahuluan. Oh, Nggak boleh lagi ditulis. Tulisan yang baik, tidak boleh mengulang tulisan. Kan tadi udah ini, Ya, peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya, pendahuluannya ngejelasin tentang pertempuran Surabaya. iya. Berarti Nah, kronologisnya kira-kira. sebelum itu. Berarti Apa? ngejelasin kronologisnya sebelum itu berarti ya, Bu. Sebelum apa? Sebelum pertempuran itu. Ya kan dijelasinnya di pendahuluan. Paham, Bu. Sekarang Bu paham, Bu. Ini tuh. Ngejelasin semua tentang apa pertempuran itu hasilnya. Itu. Berarti kalau diisi kira-kira apa dulu yang pertama harus dijelasin? Apa dulu yang pertama harus dijelaskan? Adalah siapa Bung itu Tomo. Bung Tomo? Dulu. Hah? Biografi. Apa? Nah iya, biografi Bung Tomo misalnya. Kita awali dengan biografi Bung Tomo. Baru pembahasan utama kita yaitu peran Bung Tomo. Misalnya contoh ya, saya share lagi. Misalnya, bolehlah yang ini. Nah, mau ngebahas tentang ini ya, cuaca di Selat Malaka. Pembahasan pertamanya adalah Selat Malaka, Selayang Pandang. Ngejelasin dulu tentang Selat Malaka. Setelah Selat Malaka baru ngejelasin cuacanya. Gitu. Setelah itu biasanya langsung. Kemudian yang khusus lagi, cerita apa tentang pelayaran ke Mekah. Baru penutup, sudah. Itu isinya. Biasanya isinya tidak lebih dari 3 subbab. Nah, kalau penulisan-penulisan artikel sejarah, biasanya tidak menggunakan satu pendahuluan, 1.2, 1.3. Biasanya mah enggak. Coba teman-teman cek di jurnal-jurnal sejarah itu biasanya jarang menggunakan pendahuluan. Misalnya ini ya, 1 titik pendahuluan, biasanya mah jarang. 2 titik Selat Malaka dan Selayang Pandang, biasanya mah jarang. Kalau penulisan sejarah. Karena teman-teman basically adalah penulisan sejarah, ya kita lihatnya di tulisan-tulisan sejarah. Nah, dan itu jarang yang menggunakan penomoran. Jadi langsung gitu si subbab teh ditulis sesuai dengan gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus maaf. Mana tadi ya? Oke. Nah, itu kemudian pembahasan ditulis dengan bahasa jelas, betul, dan jangan menggunakan kalimat terlalu panjang. Ini yang biasa terjadi di teman-teman, karena teman-teman menulis dengan menggunakan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan tuh biasanya panjang, apa komanya di mana, apa titiknya di mana, kan biasanya gitu ya. Nah, untuk buat artikel, buatlah kalimat yang tidak terlalu panjang. Artinya ada subjek, ada predikat, dan ada objek.
Saya dulu latihan menulis itu selalu ditanya, mana subjeknya? Coba ya. Sekarang teman-teman di tulisan teman-teman aja ya. Ini sebetulnya ini belajar bahasa Indonesia. Nih, Bung Tono, oke, yang ini ya. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu dari ketujuh pahlawan revolusi. Kira-kira mana subjeknya? Jenderal TNI Ahmad Yani. Oke. Predikatnya yang mana? Pahlawan revolusi. Predikat dari kalimat ini yang mana? 7 pahlawan revolusi. No, bukan. Ayo yang lain. Perempuannya mana nih perempuannya? Fahira sudah membahas emansipasi perempuan. Oke, Ryan. Jenderal, bukan. Ryan, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu dari ketujuh pahlawan revolusi. Predikatnya yang mana, Raya? Yang Wulan? Halo, Wulan? jenderal, Bu, jenderal Yang TNI. mana? Itu katanya subjek. Jenderal TNI Anumerta, pembahasan itu tergantung dari kalimat teman-teman. Ini kalimat pertama ini sudah enak. Karena kalimatnya pendek. Kita coba bandingkan. Soekarno atau yang diakrab dengan sebutan Bung Karno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang disebut juga sebagai Proklamator Indonesia. Itu terlalu panjang. Bung Tomo dilahirkan dengan nama Sutomo di Kampung Belauran, Kota Surabaya pada 3 Oktober. Oke, nggak jadi masalah. Kesetaraan gender nampaknya masih diperjuangkan oleh kaum wanita hingga saat ini. Boleh. Coba kalau ini kesetaraan gender nampaknya masih diperjuangkan subjeknya. Nah, ketika teman-teman nulis, teman-teman harus tahu mana subjek, mana predikat, mana objek. Dengan begitu, dengan teman-teman sadar, kalau predikat sudah ada, teman-teman perlu menulis predikat lain. Kayak ini ya, yang tadi. Yang mana ini? Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu dari ketujuh pahlawan revolusi. Predikatnya itu adalah ini adalah predikat. Jadi ketika kita tahu adalah predikat, teman-teman nggak perlu nulis lagi predikat yang lain. Cukup menggunakan objek kemudian titik. Ya, nah nanti teman-teman harus tahu kata-kata ya itu tidak boleh di awal kalimat. Itu yang paling menyolok, bukan mencolok, tapi menyolok ya. Kenapa menyolok ya? Karena C harus lebur. Itu teman-teman. Nah, kemudian tulislah pembahasan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat perbedaannya antara hasil penelitian yang sedang dilaporkan dan hasil penelitian rujukan pustaka. Ini kalau misalnya memang ada rujukan pustaka. Rujukan pustaka itu adalah yang selama ini banyak terjadi paradigma di luar. Misalnya, Bung Tomo itu adalah pahlawan yang mengibarkan bendera merah putih, gitu kan. Nah, tulisan kita apa nih yang mau bedanya? Sementara banyak
hasil penelitian rujukan pustaka menjelaskan Bung Tomo itu adalah yang mengibarkan bendera. Nah, kita harus menuliskan dengan jelas bahwa di tulisan kita itu bukan melihat Bung Tomo sedang mengibarkan bendera merah putih atau merobek bendera Belanda yang warna birunya disobek merah putih, tapi ketika mematikan kalimat takbir misalnya. Jadi teman-teman hanya menjelaskan tentang kalimat takbir. Itu ya di hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasan tipsnya adalah ini. Untuk yang kemarin bertanya, ada kutipan tidak langsung. Itu caranya parafrase. Bagaimana? Misal, saya ngambil kata-kata ini karena idenya Soekarno, ini dari bukunya Erlandsen, The Idea of Indonesia ya. The Idea of Indonesia itu menulis bahwa Soekarno pemuda lulusan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Tak pernah belajar maupun bepergian ke luar negeri semasa muda. Sangat curiga terhadap apa yang dia anggap sebagai persekongkolan antara demokrasi liberal barat dan sepak terjang kapitalis yang tak berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan soal emansipasi. Nah, ini adalah benar-benar jiplak banget dari buku. Untuk menulis di artikel itu tidak boleh teman-teman langsung menulis kata-kata ini kemudian copy paste, itu akan dinilai plagiarisme. Lantas caranya seperti apa? Mari kita cari sinonim. Apa sinonim pemuda? Kita ganti jadi sinonimnya pemuda apa? Halo? Sinonimnya pemuda. Remaja, Bu. Remaja boleh, remaja lah. Mahasiswa. Soekarno pada masa remaja adalah lulusan, kita pakai dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Kita batin. Inilah yang dimaksud parafrase. Oke. Oke, yang asalnya seperti ini menjadi seperti ini. Yang asalnya tulisannya Soekarno pemuda lulusan Fakultas Teknik Teknologi Bandung, kita ubah menggunakan parafrase menjadi Soekarno pada masa remaja adalah lulusan dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Kalau teman-teman mengganti seperti ini menggunakan parafrase, tidak akan terlihat plagiarisme. Itu caranya mencari sinonim. Atau yang kedua caranya mengganti dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Coba kira-kira dari sini, Soekarno pemuda lulusan Fakultas Teknik. Silakan, ada yang mau coba? Soekarno pemuda lulusan Fakultas Teknik Teknologi Bandung, ya. Teknik Industri Teknologi Bandung. Ada yang mau menuliskan kalimat pasif atau mengganti? Teman-teman mengganti seperti ini. Pemuda lulusan Fakultas Teknik ITB ialah tahu bernama Soekarno. Teman-teman boleh mengganti dengan kalimat ini.
Tak pernah belajar maupun bepergian ke luar negeri semasa muda. Nah, bagaimana kita menuliskan? Kemudian ia tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Bisa menggunakan sinonim atau bisa menggunakan mengubah kalimat. Kita rubah dari yang ini ya. Semasa muda atau semasa usia muda. Teh usia berapa tahun ya? Belia. Usia berapa tahun usia muda? 20 tahun misal. 20. Semasa usia 20 tahun, ia tidak pernah belajar. Bagaimana kita menuliskan ia tak pernah belajar menggunakan sinonim? Menempuh pendidikan. Ia tidak akan menempuh pendidikan mah beda kalimat, beda arti. Tidak pernah. Ia tak, atau misalnya ia tidak belajar setiap hari. Nah, misalnya. Gitu. Serta bepergian, bepergian. Sinonim dari bepergian apa? Diam di rumah. Ya, betul. Atau dia tidak pernah belajar serta diam di rumah. Bisa. Atau apa lagi? Oh, lebih enaknya tidak pernah ini, Bu. Tidak pernah piknik. Tidak pernah piknik. Boleh, piknik. Ada lagi sinonim kata bepergian? Hilir mudik, Bu. Hilir mudik. Boleh, hilir mudik. Tuh banyak kata ya, hilir mudik. Terus piknik. Terus apa lagi tadi? Berkunjung. Oke, berkunjung. Nah, gitu. Jadi kita mengganti kata bepergian dengan kata yang lain. Bisa hilir mudik, bisa piknik, bisa berkunjung. Nanti kita lihat mana yang paling enak untuk dibaca. Serta hilir mudik luar negeri, ia tidak pernah belajar setiap hari, serta piknik ke luar negeri, oke, atau serta berkunjung ke luar negeri. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman akan menghindarkan dari plagiarisme. Begitu. Kira-kira apalagi yang bisa sangat curiga? Sangat curiga, sinonimnya apa? Was-was. Nah, biasa ya sangat Was-was, Bu. was-was. Ya. Bisa was-was. Ada apa lagi? Sangat tidak percaya. Tidak percaya sepenuhnya, misalnya. Oke, apalagi? Ragu-ragu, Bu. Skeptis. Sok, apalagi? Suudon. Tidak, Bu. Suuzon. Oke, suuzon misalnya. Oke, apalagi? Ragu-ragu, Bu. Ragu-ragu. Atau misalnya waspada. Sak. Nah, gitu. Sak wasangka. Sak. Apa tadi yang terakhir? Berprasangka. Oh, Berprasangka buruk. Nah, betul, boleh. Nah, jadi kata-kata ini harus teman-teman ubah.
mencari sinonimnya. Gitu ya. Ya kayak tadi caranya. Misalnya atau biasanya yang mudah dicari sinonimnya itu adalah predikat atau verb atau kata kerja. Biasanya kata kerja itu banyak padanan katanya. Nah, semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak padanan kata. Karena menulis hasil dan pembahasan yang baik tidak boleh mengulang satu kata pun, seharusnya ulang satu kata pun dalam satu paragraf. Gitu. Jadi kalau sudah menggunakan kata bepergian, nah di bawah nggak boleh nulis bepergian lagi, misalnya berkunjung. Ya. Jadi semakin kita banyak baca. Nah, itu yang pertama ya. Mengerti ya para frase ya? Oke. Oke, yang kedua adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini Bentar, saya coba lihat saya ada kutipan langsung, kayaknya saya nggak ada. Ini ada kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu seperti ini, teman-teman. Kelihatan? Ada kalimat, ada paragraf yang menjorok ke tengah. Kemudian menggunakan spasi 1. Nah, itu artinya paragraf ini adalah kutipan langsung. Betul-betul langsung dari Undang-Undang Laut Malakanya. Terjemahan bebas ya terjemahannya kayak gini. Nggak perlu teman-teman lakukan parafrase. Gitu. Dengan cara kutipan langsung ini, kemudian menuliskan sumbernya, jangan lupa teman-teman tidak akan dilihat plagiarisme. Ya. Itu tipsnya dari saya, ada kutipan langsung dan ada parafrase, dan jangan lupa menulis sitasi ya teman-teman, jangan lupa sitasi. Apa itu sitasi? Pengutipan. Dan biasanya rata-rata kalau di artikel-artikel humaniora menggunakan footnote biasanya. Footnote itu catatan kaki. Jadi di catatan kaki teman-teman menuliskan sumbernya. Dari mana nih? Ini dari siapa ini ya? Dari Alson, Kemudian judulnya seperti biasa, The Idea of Indonesia. Nah, kemudian tahun seperti biasa dan lain sebagainya. Ya. Dan biasanya menggunakan kutipan langsung. Ya, kayak gitu. Sudah? Kita sampai pembahasan dulu ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan simpulan dan abstrak. Jadi di pertemuan minggu depan, kita lanjut dengan yang terakhir. Kita bikin simpulan dan abstrak. Karena bikin simpulan dan abstrak biasanya ya, lumayan sama lah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa semoga jelas banget. Yang 4 orang tadi silahkan direvisi sedikit-sedikit pendahuluannya, kemudian ditambahkan sekarang dengan hasil pembahasan. Yang mau saya lihat untuk tugas minggu ini adalah buatlah subbab yang akan teman-teman tulis. Jadi bukan pembahasannya ya. Nah, nanti pembahasannya cukup di satu subbab. Misal kayak tadi ya. Misalnya yang di
Share. Nah, misalnya ini pendahuluannya udah ada. Nah, subbabnya. Misalnya saya mau cerita tentang periangan dalam cerita. Layanan kesehatan di periangan, baru kemudian alam, perilaku hidup sehat sebelum 1991, budaya kesehatan Eropa, perilaku hidup sehat setelah 19. Itu yang pertama, dan yang kedua sedikit 2 paragraf lah dari subbab yang pertama. Jadi saya pengen tahu teman-teman akan nulis apa. Jadi nulis kerangka pemikirannya dulu aja. Kalau kerangka pemikirannya udah benar, nanti tulisannya juga insya Allah. Jos. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Bu, Oke. Reva Bu, izin konfirmasi kan tadi yang judul Reva itu terlalu luas ya, peran Bung Tomo dalam pertempuran Ya. Surabaya. Nah, terus tadi Oke. Reva dapat nih judulnya kira-kira Bung Tomo sang pengobar semangat juang pertempuran Surabaya itu udah lebih mengerucut. Udah, berarti yang dilihat adalah pengobar semangatnya. Jadi kamu harus nulis pengobar semangat yang kayak apa sih? Nah, gitu. Pengobar semangatnya tuh kayak apa sih? Gitu. Nanti kamu tuliskan diisi ya. Misalnya pengobar semangatnya nanti dengan cara apa ya, itu harusnya diisi. Di bab isi. Gitu. Coba bikin subbab. Oke, Reva? Oke, siap Bu, makasih. Oke, yang lain mangga, ada yang mau konfirmasi atau ada yang mau bertanya? Saya Bu, Saya. Perihal metode itu teh bebas memilihnya Ibu kalau soal metode. Oh, oke. Metode yang digunakan karena kita sejarah, kajiannya ya gunakan metode sejarah. Ya, belajar untuk menggunakan metode sejarah. Jadi ditulis ketika metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah menggunakan 4 langkah. Harus dibiasakan menulis dengan metode sejarah, teman-teman. Oke? Oke Ibu, terima kasih. mantap Ibu. Oke. Insya Allah semuanya. Oke, mangga. Ridho. Ini yang mau nanya siapa? Siapa yang mau nanya? Suara saya kedengeran nggak sih? Bu, Soalnya di sini izin ada bertanya, Bu. tanda- Kenapa? Halo, izin bertanya, Bu. Oke, boleh. Yang tadi, Bu, tentang tugas. Izin bertanya, Bu, kan tadi untuk tugas minggu sekarang, saya kurang jelas ya, Bu. Itunya jadi tugasnya bisa Oke, diulangi lagi gitu, Bu, yang tugasnya pertama- tentang apa? Oke. Tugasnya adalah membuat pembahasan. Karena minggu lalu tugasnya adalah membuat pendahuluan. Jadi biarlah pendahuluan itu nggak benar juga nggak apa-apa, nggak usah direvisi ya. Jadi udah nggak apa-apa. Nanti teman-teman buat hasil dan pembahasan. Nah, cukup hasil pembahasannya itu cukup membuat subbabnya, kerangka pemikiran subbab. Jadi judul-judul subbabnya aja. Itu kemudian di subbab yang pertama tulislah 2 paragraf. Saya cuma pengen lihat bagaimana teman-teman membuat kalimat di hasil pembahasan itu aja. Gimana Ahmad Ridho? Iya, Bu, dapat. Oke, jadi bikin ini ya, bikin subbab kayak outline gitu. Outline kalian mau bahas apa di subbab ini, mau bahas apa di subbab ini, dibikin subjudul. Kayak tadi ya, misalnya misalnya saya mau ngebahas tentang pola hidup, perilaku sehat masyarakat misalnya. Subbab yang pertama saya mau jelasin tentang kesehatan di periangan.
Yang kedua, saya mau ngejelasin tentang masyarakat Priangan. Yang ketiga, saya mau ngejelasin tentang itu. Jadi cuman subjudulnya aja. Gitu. Ya, ke gambar ya. Yang pendahuluan tadi nggak usah dibetulkan ya. Yang tadi udah ngirim 4 itu nggak usah dibetulkan, nanti aja dibetulkannya di akhir. Kita bikin pembahasan aja. Kasih tahu ke Reva, Edi, Fahira, dan Sopo. Setunggal meneh. Sopo ya? Siapa ya? Ryan. Satu lagi ya? Reva ya? Oh ya, Reva. Ya, kabarin ya ke 4 orang itu, nggak usah fokus ke bab pendahuluan. Minggu ini fokusnya di bab bahasa dan hasil. Oke, teman-teman? Tidak ada lagi pertanyaan kan ya? Saya kembalikan kepada MC. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, di pertemuan kedua ini kita bisa belajar bersama gitu ya, sambil mereview tulisan kita semua gitu. Nah, sebelum kita akhiri, boleh dokumentasi dulu. Boleh teman-teman buka videonya. Fariha, Muhammad Akmal. Maaf teh, kameranya ini kayak babnya rusak. Oh iya. Nah aja ya. 1, 2. Sekali lagi. Udah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas ilmunya, dan juga teman-teman terima kasih telah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup kelas ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.